Oke, jadi pertama mungkin saya harus klarifikasi ya, lingkungan itu siapa? Apakah itu orang-orang yang penting dalam hidup kamu atau enggak? Kalau lingkungan itu berarti ya cuma teman-teman kamu di sosial media, ya is okay sih, sebenarnya kamu nggak perlu nyenengin hati semua orang juga gitu kan. Hidup kamu adalah hidup kamu sendiri, ya kan gitu. Jadi ini tahu ya, maksudnya ini siapa yang ngomong ini. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah orang-orang yang memang benar-benar penting dalam hidup kamu, orang tua gitu kan, keluarga yang memang mereka memang pasti tujuannya baik sih bilang itu. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mungkin mereka takut kamu kecewa, karena mereka mungkin takut kamu stres gitu kan. Jadi karena mereka mungkin pengen yang terbaik untuk kamu gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah, ini pengalaman saya pribadi dulu ya. Dulu ketika saya pertama kali mau memulai bisnis pun banyak yang nggak setuju, orang tua saya nggak setuju, khususnya mama gitu kan, karena dia pikir ngapain gitu kamu susah-susah, belum tentu bisa gitu kan, pasti gagal gitu dan seterusnya. Nah, tapi saya yakin ini adalah pilihan saya. Coba komunikasikan dengan baik, cari waktu yang tepat dengan cara yang tepat ya, dengan detail gitu. Nah, tapi kalau itu belum berhasil juga, akhirnya waktu itu saya lakukan adalah saya kompromi. Saya bilang, "Mah, kasih saya waktu 3 bulan. Oke, dalam waktu 3 bulan ini saya akan benar-benar buktikan bahwa ini bukan hanya ngomong doang, bukan hanya mimpi doang, tapi ini benar-benar akan saya eksekusi, saya punya komitmen gitu." Nah, kalau dalam waktu 3 bulan ini benar-benar ada hasilnya, ya saya pengen ya mama memberikan supportnya, dukungan gitu, kasih saya support. Tapi kalau nggak berhasil ya udah, saya akan ikutin yang mau gitu. Ya udah, akhirnya waktulah yang membuktikan, dan 3 bulan itu saya benar-benar sungguh-sungguh gitu, benar-benar beraksi dan take action. Nah, jadi kalau sekarang kamu sedang berada di dalam situasi di mana kamu yakin ini yang kamu mau, tapi orang-orang terdekat kamu kok kayaknya nggak setuju gitu kan. Nah, jadi cara yang pertama, cari waktu untuk komunikasikan, bilang, kasih tunjuk apa yang akan kamu lakukan, kasih tahu langkah-langkahnya, sehingga mereka juga tahu ini bukan cuma ngomong doang, tapi memang udah direncanakan, kamu serius gitu. Nah, dengan itu semoga mereka akan lebih legowo ya. Nah, tapi kalau benar-benar nggak bisa juga dan kamu tahu ini penting, ya udah, kasih waktu, buat waktu, habis itu buktikan kepada mereka. Oke, yang paling penting ini yang saya selalu bilang ya, tujuannya harus jelas. Jadi tujuan harus sama tapi strategi boleh berubah. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya bisnis, tergantung nih bisnisnya kamu apa nih. Kalau misalnya kayak bisnis kamu travel contohnya gitu. Oke, ya pasti udah buat perencanaan dong, ya kan? Udah buat plan segala macam, rencana seperti apa. Nah, tapi kan ujungnya udah tahu nih. Nah, tapi kalau misalnya dalam pertengahan ternyata harus ada eksekusi, harus ada pivot, harus ada yang berubah, strategi harus berubah, ya it's fine, it's part of the business gitu. Tapi ya bagaimana kita bisa agile, tapi tetap pada tujuan hasil akhirnya gitu. Nah, jadi again ini kan kalau bisnis. Contohnya sekarang saya kasih contoh saya pribadi ya, kayak tadi Mary Riana Group ya. Kita punya Mary Riana Learning Center. Oke. Tujuannya saya di edukasi ini apa sih? Karena saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya anak-anak remaja gitu. Be their best self and live their best life. Oke, jadi ada message, ada pembelajaran. Saya pengen mereka bertransformasi. Itu tujuan akhirnya. Nah, tapi kalau sekarang dalam prosesnya harus berubah, nggak bisa pakai cara dulu, yaitu belajar di kelas dengan gurunya. Sekarang saya pivot dengan rekaman, dengan digital. Kalau dulu experience anak yang ngerjain langsung, sekarang nggak bisa, oke, ya udah. Saya bikin home kit tools, kita bikin, kita kirim ke anaknya. Sehingga walaupun lewat digital, masih bisa sama-sama mengerjakan nih. Anaknya mengerjakan barengan sama studentsnya, yuk kita masih sama-sama experience gitu. Nah, jadi caranya berubah, eksekusinya mungkin berubah, tapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu bagaimana anaknya ini bisa belajar dan memaksimalkan dan meningkatkan kapasitas dirinya gitu. Nah, jadi sama untuk bisnis kamu juga seperti itu. Strateginya bisa berubah, tapi ya semoga itu bisa tetap untuk mencapai satu tujuan yang sama. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.